Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barokatun Hasana. Saya adalah peserta Lasar CPNS Angkatan 12, Puslatbang KDOD Samarinda dengan NDH 8. Saat ini saya akan mereview materi mengenai anti korupsi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Hari pada hari Kamis 23 Juli 2020. Korupsi mungkin sering terdengar di telinga kita sering mungkin baca berita di media sosial atau mendengar di televisi, YouTube, dan yang lainnya. Nah, korupsi sendiri merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Jenis-jenisnya nanti macam-macam, bukan hanya mungkin merugikan mungkin keuangan negara. Nah, ini termasuk korupsi yang terkait dengan, jelas yang pertama adalah terkait dengan keuangan negara, yang kedua terkait dengan suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kemudian perbuatan curang, itu juga korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi terkait gratifikasi. Nah, gratifikasi ini juga macam-macam. Contohnya seperti mungkin diskon proyek atau pemberian fasilitas tiket pesawat, menginap di hotel, kemudian perjalanan pariwisata, pengobatan cuma-cuma, dan yang lainnya. Nah, itu adalah termasuk bagian-bagian dari korupsi. Nah, anti korupsi tentunya berlawanan dengan korupsi. Nah, nilai anti korupsi sendiri ada 9. Yang pertama itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itu adalah 9 nilai anti korupsi. Kemudian di sini ada 2 sifat korupsi. Yang pertama adalah bermotif terselubung, di mana di sini mungkin secara sekilas kita lihat kita tidak tahu motifnya ini apa. Nah, mungkin saja motifnya ini bisa motif politik gitu ya. Nah, itu contoh yang bermotif selubung. Kemudian yang kedua adalah motif ganda. Motif ganda ini contohnya adalah misalnya kita lihat korupsinya ini hanya sifatnya ini merugikan negara atau tujuannya adalah mendapatkan uang gitu, tapi ternyata di situ ada kepentingan politik. Nah, itu adalah sifat korupsi. Kemudian di sini ada tingkatan korupsi yang dari tingkat yang paling atas dan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling atas. Yang paling rendah adalah pengkhianatan kepercayaan. Nah, ini bisa terjadi mungkin di lingkungan kita. Pengkhianatan kepercayaan terhadap siapa? Bisa rekan kerja, atasan gitu, bahkan mungkin keluarga kita juga. Itu termasuk tingkatan korupsi yang paling rendah. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya seorang yang menjabat misal sebagai pejabat di lingkungan instansi pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, salah satu contoh yang terbaru adalah OTT Bupati Kutim ya, di mana beliau menyalahgunakan kuasaannya untuk memainkan proyek dengan dinas PU dan yang lainnya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, ini contohnya juga sama gitu. Karena berkuasa seorang misalnya mengatur proyek harus dijalankan oleh siapa dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya korupsi di sini? Yang pertama tentunya ada perilaku dan niat. Kemudian ditambah dengan kelemahan sistem yang timbul karena mungkin SDM, aturan, dan juga ada dananya gitu ya. Kemudian tentunya ada kesempatan dan itu akan menimbulkan perilaku korup. Nah, selanjutnya karena korupsi ini sangat merugikan, yang merugikan banyak hal, merugikan keluarga, merugikan instansi juga, terus merugikan banyak orang gitu. Contoh-contoh perilaku korup sudah banyak gitu ya. Kalau yang dikorup misalnya
Misalnya untuk lingkungan, perilaku korup contohnya adalah penebangan hutan ilegal yang menyebabkan hutannya gundul dan terjadi banjir. Kemudian kerugian seperti mengkorupsi dana untuk fasilitas-fasilitas umum, membangun jembatan, membangun sekolah yang harusnya bisa dilakukan gara-gara seorang mungkin pejabat yang perahu korup, jadi pembangunan fasilitas umum menjadi tertunda. Nah, oleh sebab itu di sini perlu ditanamkan hal-hal yang bisa mencegah perilaku korupsi atau ya hal-hal yang bisa menimbulkan perilaku anti korup. Nah, yang pertama harus ada niat tentunya. Niat untuk tidak berperilaku korupsi. Yang kedua harus semangat untuk menjalankan niat tadi. Kemudian yang ketiga harus berkomitmen pada diri sendiri dan pada Tuhan tentunya. Ketika kita mendapatkan sebuah amanah itu akan dipertanggungjawabkan kelak gitu. Jadi kita harus memegang komitmen itu. Kemudian harus diyakini dalam hati, komitmennya diucapkan dengan lisan dan juga dilakukan dengan perbuatan. Nah, katakan tidak untuk korupsi. Sekian review materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.